Awal dari cerita noken ini, noken adalah salah satu budaya orang tua kita terbuat dari serat pohon. Di mana mereka buat noken itu sebagai alat atau tas untuk kita memuat sesuatu. Misalnya kita ke kebun, kita bisa bawa noken itu untuk isi hasil dari hasil kebun. Noken kehidupan. Mengapa noken kehidupan? Karena dalam noken bisa mengisi, menyimpan, membawa, lalu menyelesaikan berbagai masalah. Dari masalah kelaparan, makan minum sehari-hari, atau berbagi ikatan sosial, berbagi pinang, dan juga kebutuhan sehari-hari sebagaimana. Itu sejak kapan ada, noken ada bersama manusia Papua yang pertama. Ini menjadi kontak, interaksi kontak manusia Papua dengan alam sekitar atau alam Papua. Kalau dikaitkan dengan pendekatan ilmu itu ekologi manusia. Jadi hubungan interaksi antara manusia Papua dengan alam sekitar ini buah hasilnya. Noken pemersatu semua suku yang ada di Papua. Karena hampir semua suku, 250 suku, punya noken. Dalam 7 wilayah adat, itu mereka punya noken dengan ciri khasnya masing-masing. Noken yang asli, noken anggrek, atau noken emas Papua. Noken rajut, noken anyam ini tradisi yang memang sudah turun temurun dan kebanyakan itu di pesisir. Jadi pesisir keliling Papua itu noken anyam. Pegunungan atau pedalaman itu noken rajut. Rajut itu dibikin atau dibuat dari serat pohon, dipintal, lalu merajut.
noken nyulam ini dia mulai populer dikenal di Papua bersama misionaris yang masuk di Papua semenjak tahun 1855. Noken-noken ini yang bisa dibuat itu perempuan Papua. Lalu noken mana yang bisa dibikin oleh laki-laki Papua ini noken anggrek. Ya, noken itu adalah harta warisan untuk kita sebagai seorang perempuan. Kita sebagai seorang perempuan harus memiliki noken. Itu adalah jati diri kita sebagai seorang perempuan, harus punya noken. Noken dinilai sebagai rahim kedua, yang mana anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan setelah 9 bulan mengandung, itu langsung masuk dalam noken. Diperkirakan dalam 2 tahun sampai dia di usia merangkak, lalu bisa digendong di pundak, digendong di tangan, itu tapi kurang lebih 2 tahun itu ya, dan tidak harus dalam noken. Kita kasih buka, lihat anaknya kasih buka. Jadi di mana seorang ibu kalau melahirkan anak perempuan, dia harus punya persiapan noken untuk si gadisnya. Bila mana dia sudah menikah, noken yang dibuat oleh ibunya harus diwarisi ke anak perempuannya. Noken ini menjadi barang perantara mas kawin atau ikatan perkawinan. Bagaimana tali ikatan perkawinan bagi orang Papua? Itu indikator utama atau patokan pertama itu melihat noken. Dalam konflik pun noken menjadi pendamai. Karena segala tuntutan atau tawaran pasti akan diisi dalam noken, lalu akan antar kepada yang tuntut oleh yang bayar atau yang nanti menyelesaikan masalah. Noken ini mendewasakan setiap manusia Papua itu sendiri. Karena dari kecil itu dia punya noken khusus, dilatih.
Pembuatan noken itu sangat rumit sekali cara buatnya. Mulai dari awal pencarian bahan baku. Bahan bakunya ada 2 jenis. Nama pohon yonggoli sama huisa. Kalau huisa warnanya kecoklatan, sedangkan yang yonggoli itu warnanya putih. Ini namanya yonggoli. Dan itu ada 2 jenis pohon perbedaannya. Perbedaan ini warna putih, kalau dibuat noken warnanya putih. Kalau huisa yang tadi itu warnanya kecoklatan. Bahan bakunya mencari di hutan, ditebang, lalu dibuka kulitnya. Lalu dibawa ke kampung, baru direndam. Rendam 3 minggu, baru diangkat, dicuci. Cuci baru dijemur. Setelah dijemur sudah kering, dibagi-bagikan kecil-kecil, baru dililit. Dililit baru membuat noken. Nama saya Esther Taime. Sanggar Noken kami berdiri sejak tahun 2013. Jumlah pengrajin noken di sanggar kami sebanyak 82 ini. Noken ini kita bisa isi tepung sagu yang selesai diramas, diproduksi, menyimpannya di sini. Ada generasi penerus kami yang kami siapkan di hari-hari libur, kami hadirkan mereka untuk mama-mama ini menurunkan ilmu mereka ke anak-anak yang akan meneruskan noken ini.
pengetahuan membuat noken itu memang salah satu budaya. Jadi seorang perempuan itu walaupun tidak belajar tapi langsung turun-temurun. Jadi seorang perempuan itu otomatis harus tahu. Salah satu contoh, waktu itu saya punya ibu buat, saya tidak mau, ibu panggil, mari lihat ini supaya kamu menanjak dewasa kamu bisa buat noken. Tapi saya bilang saya tidak mau. Dengan sendirinya waktu saya dewasa, saya bisa belajar sendiri untuk membuat noken. Karena itu turun-temurun dari orang tua, jadi langsung diturunkan ke anak-anaknya. Jadi salah satu saya tidak pernah belajar, tapi saya mencoba akhirnya bisa. Karena itu salah satu warisan yang diturunkan dari orang tua ke saya. Ini sampai tahun 2010-2011 melalui tim nominasi noken mengamati bahwa noken sedang menuju kepunahan. Lalu patokannya bagaimana kalau noken sedang menuju kepunahan? Patokannya hal pertama yang dilihat itu berapa banyak orang Papua yang membawa noken. Lalu berapa banyak orang Papua yang membuat noken. Lalu berapa banyak orang Papua yang menjaga kelestarian nilai, makna, fungsi, filosofi daripada noken itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pengrajin noken itu nokennya banyak. Noken banyak, tetapi pengrajinnya adakah yang asli? Yang masih ingat dulu leluhurnya punya pengetahuan membuat noken itu seperti apa? Itu untuk beberapa daerah cuma tinggal 1. Di suku Mairasi sisa 1. Di Bintuni sisa 3. Di Sorong Selatan itu sisa 3 apa? Jadi itulah target kami ke depan. Mereka-mereka itu kami upayakan untuk bina pengusulan untuk maestro. Nah, kalau mereka menjadi maestro, mereka merasa dihargai. Ketika dihargai itu mereka akan punya kerinduan untuk juga punya tugas mengalihkan pengetahuan ke generasi selanjutnya. Sehingga generasi selanjutnya bukan cuma tahu buat nokennya saja, tetapi tahu maknanya, artinya. Ya, jadi bukan kerja BPNB saja, tetapi mari kita bersama. Karena yang mau dilindungi, perlindungannya bukan nokennya sebenarnya, tetapi ilmu yang ada di kepala orang yang membuat itu yang harus dilindungi. Jadi dia harus sehat, harus sejahtera ekonominya. Kalau tidak, ya dia pikir ngapain dia buat noken, tidak laku, dijual untuk apa? Akhirnya dia malas. Rosalina Madai, dan di sini menjadi pertanyaan saya, mengapa kita orang Papua harus wajib ada asli noken Papua? Makasih. Pertanyaan kita tepuk tangan dulu. Mengapa orang Papua itu harus gunakan noken? Gunakan noken berarti buat noken. Karena ini warisan budaya kita, warisan budaya orang Papua. Lalu noken ini ada dalam 7 wilayah adat. Apa saja 7 wilayah adat? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan juga berlangsungnya Kongres Kebudayaan tahun 2018, di mana pada 7 resolusi tersebut itu mengarahkan untuk bagaimana alih pengetahuan, bagaimana membangun ekosistem kebudayaan sehingga ditata kelola bersama dan membuat pusat-pusat inovasi di tempat itu. Nah, untuk itu kami sudah banyak melaksanakan yang namanya SMS, seniman masuk sekolah, itu diajarkan tentang pembuatan noken. Dan itu kami sudah lakukan di beberapa daerah, kabupaten kota. Jadi di sini setiap hari Jumat kami SMA PGRI siswa-siswi masuk dengan kegiatan prakarya yaitu pembuatan noken. Jadi setiap kelas sudah ada guru,
Bahkan kalaupun tenaga pembimbing guru kami kurang, saya masih melibatkan dari pihak ketiga orang tua siswa yang saya libatkan untuk bergabung mengajarkan kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMA Pegiri. Mengapa saya mengangkat prakarya Noken? Di sini saya melihat kultur budaya kami, anak-anak kami di sini mayoritas anak-anak Papua. Lalu terbersit satu ide karena pada tahun 2015 memang sudah ada. Saya melihat dia semakin menurun, lalu saya kembalikan 2016. Ayo saya dengan Bapak Ibu Guru, kami rapat, lalu kami buat satu keputusan untuk kita coba kembalikan kita punya budaya Noken yang pernah kita menjuarai sampai tingkat nasional. Dari situ kami kembalikan untuk prakarya. Siswa-siswi terutama yang para cewek atau perempuan, mereka yang paling welcome sport sekali, mereka lebih senang sekali. Ada peraturan pemerintah untuk bagaimana kita membersihkan kota dari sampah, terutama plastik, kantong plastik, botol plastik. Target pemerintah Provinsi Papua 2023 bebas kantong plastik dari tanah Papua. Untuk itu, gencarnya Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur meminta agar masyarakat giat peduli untuk memakai noken. Sekarang kami sudah ada punya peraturan gubernur, wajib pakai noken di hari Rabu dan hari Jumat. Jadi kami juga dari sanggar-sanggar juga harus segera memberitahukan ini, lanjutkan pemberitahuan dari pemerintah. Kalau boleh mama-mama giat untuk menganyam noken, bagaimana kita menggantikan kantong plastik jadi noken. Noken sebagai pelengkap hidup, penjamin hidup, membesarkan atau mempererat dalam tatanan hidup, baik dalam suka maupun dalam tidak suka. Ya, harapan saya ke depan generasi yang ada ini, jadi saya regenerasi ini jangan sampai putus di saya atau hilang di saya pembuatan noken ini, karena ini adalah salah satu budaya. Jadi bila perlu regenerasi ini mereka akan lanjutkan terus. Bila mana Ibu Marta hilang atau Ibu Marta meninggal, bila ada Ibu Marta yang lain yang akan meneruskan itu. Itu harapan saya ke depan. Segera diaktifkan itu, dibuka segera museum noken itu, gitu. Supaya semua daerah bisa perwakilan daerah itu mereka bisa membawa mereka punya noken untuk taruh di sana. Setiap pribadi harus punya noken, karena ini identitas dan juga ini warisan budaya leluhurnya orang Papua. Ditransmisikan atau diterus wariskan kepada generasi kita sekarang. Dan oleh UNESCO tetapkan ini sangat tepat untuk kelanjutan atau pertahanan warisan budaya tak benda atau warisan budaya yang hidup di tanah Papua ini.